Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Nah, pada kesempatan kali ini sedulur, ini saya berada di rumpun bambu kuning. Nah, ini. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya buktikan pembuktian tentang keberadaan buluh perindu yang pernah saya videokan pada video kami yang terdahulu. Nah, di dalam video tersebut saya bongkar rahasia sukses untuk mencari buluh perindu, khususnya di jenis bambu kuning atau ampel gading seperti ini. Nah, sebagaimana yang pernah saya utarakan, kita kalau ingin mencari buluh perindu bambu kuning khususnya, kita jangan mencari di pokok inti bambu yang besar seperti itu, dulur. Nah, sepengalaman saya, setahu saya juga, saya belum pernah menemukan buluh perindu bambu kuning itu berada di pokok seperti ini. Ya, kemungkinan ada, dulu mungkin masih belum mendapatkan saya. Tapi yang paling sering saya dapatkan buluh perindu dengan segala bentuknya yang unik-unik. Buluh perindu itu serabut, sedulur, yang ada di dalam ruas bumbung. Itu berada di bambu carang seperti ini, sedulur. Nah, seperti ini. Nah, itu carang-carang kecil yang tunas atau carang bambu yang tumbuh dari batang pokok yang sudah ditebang, sedulur, atau yang sudah mati, demikian tumbuh lagi tunas. Nah, ini sangat besar kemungkinan di ruas bambu tunas ini ada buluh perindunya. Rumusnya, buluh perindu itu kemungkinan yang paling terbesar adalah ruas yang paling bawah, yang dekat pokok, sedulur. Semakin ke atas semakin kecil kemungkinannya. Dan biasanya kalau buluh perindu itu di bambu kuning, ruas bambu kuning, contohnya bambu kuning begini, ini yang ruas paling bawah itu biasanya buntet atau tidak berlubang. Nah, di atasnya itulah yang di bawah berlubang, di atasnya itu biasanya di bawah itu buntet, biasanya di atasnya kalau lubang itu ada isi buluh perindunya, sedulur. Ya, begitu. Seperti biasa di rumpun bambu begini, seringkali saya temukan seperti ini, sedulur. Nah, ini adalah sisi ular seperti itu. Maka kita ketika membolang bambu di rumpun bambu harus berhati-hati, sedulur, karena memang rumpun bambu ini rumah mereka. Nah, jadi ya kita harus berhati-hati. Gitu, sedulur. Baik, sedulur, ini ingin saya eksekusi dulu dan ingin buktikan. Nanti setelahnya baru saya review kembali. Semoga apa prediksi saya, apa yang saya utarakan di video yang kemarin terbukti di sini, dan kita berhasil menemukan buluh perindu di batang bambu kuning. Gitu, sedulur. Bambu kuning itu lebih mempunyai nilai tersendirikan, sedulur, daripada bambu-bambu yang lain. Ya, mungkin dari keyakinan, mitos, dan seterusnya. Begitu, sedulur. Baik, sedulur, kita cut dulu videonya. Nanti kita sambung lagi mereview hasilnya. Semoga saja kita menemukan buluh perindu bambu kuning. Oke, sedulur, kita tunggu saja habis ini. Nah, baik, sedulur. Nah, alhamdulillah sudah sukses saya eksekusi dan sudah juga saya buka hasil kita tentang pembuktian atau pencarian juga ini buluh perindu bambu kuning. Ini ranting-ranting yang sempat yang bisa saya ambil, ranting-ranting ini yang dari itu rumput bambunya, sedulur.
Nah, dari sekian ranting ini ya semuanya tidak selalu ada isinya sedulur ya. Jadi rahasia cari bulu perindu itu bukan satu hal yang intinya ilmunya itu pasti ya. Namanya semua itu ya tergantung dari rezeki sedulur. Yang penting dengan keberadaan pemahaman teknik, bukan teknik ya, ciri-ciri atau kebiasaan atau keberadaan bulu perindu itu membantu sekali untuk kita lebih apa ya, kemungkinan lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan bulu perindu sedulur. Nah ini dari sekian banyak ini yang ada cuman berapa dulur, cuma 3 ini. Nah ini contohnya nih, itu yang seperti saya kata, kebanyakan bambu kuning ampel atau bambu ampel gading atau kuning gini atau ori itu bagian ruas paling bawah itu kebanyakan buntet. Nah setelah buntet tuh banyak besar kemungkinan lubang di atasnya itu ada bulu perindunya sedulur. Seperti ini video kurang bagus fokusnya, subhanallah. Seringkali sedulur kalau ketika saya mereview bulu perindu kamera itu seringkali blur ya. Kalau itu kebetulan ya kurang paham, yang seringkali saya kamera bulu perindu itu seringkali alami blur. Padahal kalau saya bolang-bolang atau review bambu yang lain tuh jarang blur. Tapi kenapa kalau bulu perindu itu pasti blur? Fokusnya kamera atau kameranya kurang bagus sedulur. Nah itu sedulur, sebisanya aja saya ingin tunjukkan walaupun kamera sering blur. Nah itu, aduh subhanallah. Nah itu ada satu sedulur, mungkin enggak begitu jelas ya, mau dimaklum. Nah itu mungkin dengan jarak segini kamera bisa lihat. Nah ini didekatkan ini ya juga blur nanti. Nah itu mulai blur. Nah itu yang jelas ini ada satu tuh, satu. Kalau di atasnya kosong, di atasnya kosong. Nah ini kosong jelas, tapi kalau yang di bawah yang ada isinya malah blur. Nah ini itu blur. Subhanallah, itu blur itu sudahlah, yang penting sempat kelihatan itu satu. Nah yang ini juga blur. Wah ini mau hujan sedulur ya, saya cepatkan ini. Nah itu sedulur, subhanallah ya Allah ya, dimaklumi sedulur kamera pasti blur. Nah ini sedulur juga, itu ada itu nih. Nah itu bulu perindunya ini juga. Nah ini dua sap yang di bawah buntu. Nah ini sedulur. Wah ini cuaca mau hujan sedulur berapa hari ini di sini. Wah ini angin juga luar biasa kenceng banget, ngeri. Udah saya cepetin. Nah ini yang ketiga sedulur. Nah itu ya, baik sedulur, cuma dapat 3 batang sarang ini yang ada. Yang terpenting sudah saya tunjukkan kalau keberadaannya bulu perindu memang benar-benar ada, kita bisa temukan di carang-carang kecil dulu. Menjadi catatan, bulu perindu itu mungkin di kalangan pencinta bambu ini kurang greget dulur, karena mungkin nilai keunikannya hanya keberadaannya aja, selebihnya nggak ada, jadi kurang diminati begitu. Nah jadi kurang diminati ya, otomatis jarang para pembolang untuk mencari bulu perindu itu, karena memang keunikannya cuma ini aja, tidak ada keunikan-keunikan yang lebih. Nah bagi saya khususnya, saya bulu perindu ini saya jadikan sebuah media sarana untuk diambil manfaat dari sisi yang lain, nilai-nilai spiritual dulur. Nah begitu, mungkin insya Allah di video yang akan mendatang akan saya videokan bagaimana caranya mendayagunakan bulu perindu bambu kuning khususnya untuk kepentingan
hajat ya, dari sisi menambah sebuah doa, begitu dulur. Nah, kiranya video ini saya akhiri sampai di sini sedulur, karena ini cuaca sudah tidak mendukung. Saya mohon maafnya, beribu-ribu maaf bila mana dari sejak awal tadi sampai akhir ini ada salah tutur kata saya, mohon dimaafkan ya sedulur. Ya sedulur, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.